Oke, dari penghasilan yang kalian dapat gitu ya, dari pengalaman kalian, ada nggak sih yang tertarik bener-bener pengen jadi wirausahawan kayak gitu? Ada nggak dari kalian? Atau enggak? Ini sih gimana? Mari nge-vlog di Kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke, kita nggak seperti biasanya karena kita lagi ada di lokasi sekolah. Wah, ngapain nih di sekolah? Emang ada bisnis gitu. Nah, kebetulan kita di sini mau ngeliput sebuah program sekolah terkait dengan entrepreneurship. Apaan tuh? Jadi kita tertarik kenapa sih sekolah bisa sampai mengadakan program entrepreneurship. Itu bisa jadi hal yang unik tuh. Kenapa sekolah bisa ada entrepreneurship-nya. Jadi bisa ngajarin anak-anaknya buat punya jiwa entrepreneur, punya jiwa pebisnis, dan mulai belajar bisnis sedini mungkin kayak gitu. Mantap. Oke deh, udah penasaran banget. Ini lingkungannya juga enak ya, adem. Kita cari narasumber kita. Yuk. Oke, kita udah sama narasumber di sini nih, Jis. Dan kita udah ada di sekolah IT Mentari Ilmu Karawang ya. Ya. Nah, kita akan nanya-nanya, tapi kenalan dulu. Ini siapa dan sebagai apa nih di sini? Ya boleh, Bu. Ya, terima kasih untuk tim Kebun Desain yang sudah mau berkunjung ya ke sekolah kami. Perkenalkan, saya dengan Bu Desi, kesiswaan di SMA IT Mentari Ilmu. Iya, pemilik program Entrepreneur Mode ya. Good job. Ya mungkin boleh dijelasin nggak gimana itu apa sih, kayak gimana gitu? Untuk kegiatan entrepreneur sendiri, jadi ini program sekolah, salah satu program unggulan sekolah ya, yang kami miliki. Jadi kelas 10 dan kelas 11 itu memiliki aktivitas selama 1 bulan itu kegiatan berwirausaha. Nah, kegiatannya apa? Jadi mereka itu melaksanakan usaha online karena kondisinya ini sekarang pandemi, jadi kita terjunnya ke dunia online. Nah, sebelumnya itu kita punya program Kopsis di jalan masih siswa ya yang di belakang saya, tapi karena memang pandemi jadi kita langsung beralih terjun ke dunia online. Oke. Ini menarik nih, Jis. Soalnya yang aku tahu nggak semua sekolah di Indonesia menerapkan merancang kegiatan seperti entrepreneurship kayak gitu. Dan ini setiap bulannya ada kegiatan entrepreneurship itu dengan istilah tadi apa? Entrepreneur Mode. Entrepreneur Mode. Yang itu Mode itu setiap bulan mungkin ya? Tidak. Jadi ada selama 1 tahun itu hanya 1 bulan khusus yaitu bulan Februari. Oh, kirain tiap bulan. Tapi ini memang ada bulan khusus gitu ya. Iya. Makanya Entrepreneur. Entrepreneur, betul. Oke. Bulan Februari, di mana itu kan posisinya di semester 2 ya. Siswa sudah mulai banyak kegiatannya di semester 2. Jadi program entrepreneurnya di semester 2, khususnya di Februari. Nah, aku ingin nanya nih, Bu. Kenapa sekolah itu membuat program ini buat siswa-siswanya kayak gitu? Yang sepenting apa sih program ini buat mereka kayak gitu? Ya, oke. Mungkin lebih kepada latar belakang ya. Kenapa sih program ini ada? Ya, kita mengkerucut dari visi misi sekolah SMA IT Mentari Ilmu itu sendiri, yaitu punya visi menjadi pribadi yang unggul, mandiri, dan berkepribadian Islam. Nice. Nah, di sini keunggulannya adalah, jadi siswa Mentari Ilmu itu bukan hanya unggul dari segi akademis, tapi lebih kepada mampunya mereka untuk menjadi pribadi yang tadi unggul dalam apa? Dalam hal lain pun sama gitu ya.
berwirausaha, terus dalam ibadah ya, dan dalam berbagai hal. Itu yang pertama. Kedua, mandiri. Nah, di sini lulusan kami itu pastinya ya SMA itu kan nggak harus ada yang memang dia diberikan kepercayaan atau kemampuan oleh orang tuanya untuk kuliah, ada yang memang dia bekerja. Nah, ada juga mungkin seperti Kebun Desain ini yang luar biasa ya, sudah bisa membuka usaha sendiri. Gitu. Wira swasta gitu ya? Wira swasta ya. Jadi mempersiapkan anak-anak untuk itu mandirinya, supaya mereka tidak tergantung pada orang lain gitu. Ditambah dengan kegiatan ini mereka mungkin bisa jajan dengan uang mereka sendiri atau bahkan bisa membantu orang tua mereka gitu. Dan terakhir itu berkebadan Islam, ini ngambil dari keteladanan Nabi ya, bahwa Nabi kita Rasulullah SAW Muhammad itu adalah seorang wirausahawan. Itu pun para sahabat adalah seorang wirausahawan. Mantap ya. Jadi memang berakar dari keislaman yang dia berbuah kemana-mana. Salah satunya dengan berwirausaha, yang itu juga nyontoh kepada Rasulullah sebagai seorang wirausahawan dulunya kayak gitu. Kalau misalkan teknisnya itu sendiri, ngapain sih mereka itu? Kan tadi disebutkan bisnis online ya. Selama 1 bulan ya? Selama 1 bulan itu apakah ada target tertentu yang harus dicapai atau gimana nih? Ya, untuk dari segi teknis ya, target kami itu hanya menginginkan siswa kami itu belajar berwirausaha ya, memiliki ilmu-ilmu wirausaha, karena di situ kami sisipkan pembinaan, ada pembinaannya, ada pelatihannya ya. Kami panggil dari para pengusaha-pengusaha hebat yang untuk bisa mengisi dan melatih mereka. Ada belajar pembukuannya sampai ke terjun ke lapangan untuk bisa teknis wirausahanya. Itu alhamdulillahnya selama 1 bulan ini omset anak-anak ya, jika diakumulasikan itu bisa nyampe sekitar puluhan juta ya, puluhan juta. Tapi saya tidak bisa menyebutkan nominalnya, dengan keuntungan kurang lebih sekitar 30-40%. Ya. Wah, ini jangan-jangan nanti mereka keluar dari sini, lulus, langsung jadi entrepreneur gitu. Seru sih sebenarnya, seru ya. Seru ya. Nah, untuk produk-produk dari anak-anaknya sendiri, murid-murid sendiri nih, apakah dibatasi, apakah mungkin makanan atau apa, atau bebas berkreasi? Biasanya apa aja sih yang mereka jual tuh biasanya? Iya, untuk produk itu bebas ya. Kami membebaskan kepada mereka. Jika mereka memang suka untuk membuat sendiri, mereka buat sendiri. Ada juga mereka belajar jadi reseller, yang mereka reseller seperti itu. Jadi kebanyakan sih ya combine, dari satu kelompok itu setiap anak wajib berjualan. Nah, tapi di satu kelompokan produknya apa saja itu bermacam-macam. Gitu. Yang penting prinsipnya apa yang bisa dijual, apa yang halal dan bisa mendapatkan keuntungan, ya dijual lah gitu. Pasti teman-teman ada yang penasaran berapa sih puluhan juta. Nanti kita, soalnya gurunya nggak mau ngasih tahu, kita tanya nanti muridnya. Seberapa sih sebetulnya kayak gitu ya. Itu masih belajar loh, masih taraf belajar kayak gitu ya. Apalagi nanti kalau udah lulus. Nah, cuma sayangnya ini study. Tadi kan membawa orang-orang yang udah kompeten kayak gitu buat membina mereka ataupun ngasih masukan materi kayak gitu. Kebun Desain belum juga. No, God, please, no, no. Masih ada nggak Jis yang mau diorek-orek? Berarti program ini udah berapa lama dari? Program ini memang berjalan semenjak SMA ITB Mentari berdiri ya. Kita sudah masuk ke angkatan 7. Angkatan 7. Ya, tapi untuk Entrepreneur Month sendiri ini baru 2 tahun. Karena sebelumnya itu masih Market Day atau Entrepreneur Day seperti itu. Jadi nggak sebulan, cuman paling seminggu atau sehari kayak gitu. Ada nggak dari setiap tahun itu berbeda Jis. Berbeda. Jadi konsep tahun lalu berbeda dengan tahun sekarang, dikondisikan atau disesuaikan dengan kebutuhan saat ini ya. Tahun lalu itu kita masih bisa membuka koperasi siswa ya, yang dimana itu satu hari mereka bisa penghasilan itu bisa sampai 1 jutaan lebih. Penghasilan itu dari modal anak-anak, terus keuntungan juga buat anak-anak. Mereka yang mengelola sendiri gitu. Nah, untuk yang sekarang ini Entrepreneur Month-nya lebih kepada Entrepreneur Month online atau disingkat EMO ya. Masih online ya karena pandemi. Oke. Itu maksudnya dia itu kalau yang tadi ya, yang belum online itu mereka tuh jualan di lingkungan sekolah aja atau keluar juga. Nah, kalau online mah udah pasti keluar kan, karena global kalau online. Nah, ini gimana? Nah, ada jadi dari kalau yang tahun kemarin itu ada 2 konsep ya, sesuai dengan level.
jenjang kelas 10, ya kelas 10 berarti kelas 1 SMA ya. Itu mereka ditugasi untuk mengikut kepada wirausahawan atau para pengusaha-pengusaha yang memang sudah berkembang dan sudah maju. Misalkan contohnya seperti di sana nih. Jadi mereka itu seharian itu berada di sana satu kelompok belajar bagaimana cara memproduksi, bagaimana cara melayani, bagaimana cara mempersiapkan ya makanan-makanan yang akan dijual sampai ke pembukuannya atau sampai ke berapa sih tanda kutip modalnya dan keuntungannya. Sampai mereka tahu, oh ternyata Bu di sana itu penjualannya bisa sampai puluhan juta ya gitu, kalau sebulan gitu. Sampai seperti itu kelas 10. Nah untuk kelas 11 ini langsung lebih kepada mereka langsung produksi sendiri, memasarkan sendiri, menjual sendiri di mana. Nah itu biasanya dilakukannya di hari Sabtu dan Minggu. Itu di lapak kayak bisa online, bisa di Galuh, bisa di kafe kayak gitu. Ada yang sampai pernah dikejar-kejar itu apa Satpol PP juga ya karena jualan. Karena bisa asongan. Ya jualan menawarkan tapi dia mungkin sedang ada razia atau apa gitu ya, ada yang seperti itu ya. Nah itu kalau yang tahun lalu. Nah untuk yang di sekolahnya setiap harinya adalah kopsis ini yang yang memang setiap hari setiap istirahat mereka tuh yang jaga bergantian piket. Ada nggak bisnis dari teman-teman murid ini yang awalnya kan tugas ya istilahnya, sampai sekarang masih dilanjutin gitu karena mungkin suka atau mungkin mau berpenghasilan gitu kayak gitu, ada nggak? Ada. Ya kebetulan alumni kami itu salah satunya ada yang sudah buka usaha sendiri. Jadi kamu benar-benar membebaskan untuk anak-anak itu nanti usahanya apa nih Bu? Kalau misalkan kalian mampu servis, misalkan servis elektronik, ya nggak apa-apa itu yang dikembangkan gitu ya. Jadi sekarang tuh ada yang anak yang memang lulus langsung buka servis HP, servis laptop dan ya memang dia difasilitasi oleh orang tuanya membuka toko sendiri gitu ya di sekitar perumahan ini gitu. Ada juga yang dia sambil nunggu kuliahan diterima ya dia itu jualan sampai jualan sempol ayam ya, bener-bener jiwa mentalnya kan sudah tidak malu lagi ya. Emang istilahnya malu buat siapa atau emang malu menguntungkan gitu ya. Jadi yang penting halal, yang penting dia dapat dari sini. Jadi buat teman-teman yang pengen ini ya, buat para orang tua ya khususnya ya, yang pengen mungkin anaknya punya bekal wirausaha nih, bisa nih dipertimbangkan nih Mentari Ilmu. IT Mentari Ilmu Karawang. Itu lokasinya di mana di situ? Di Karaba ya. Karaba ya. Karaba dekat lah pokoknya dari bisa di Google ya. Iya bisa di Google lah. Jadi kita bakal ke sana ke anak-anak, nanyain sistemnya, strateginya, cara pengalaman lah ya. Pengalamannya itu kayak gimana sih? Soalnya kan ya anak SMA lah gitu ya, usia kalau 15 sampai 17 itu usia main yang gimana ya, masih seneng main gitu. Tapi di sini udah karena ada juga pepatah yang gini loh. Ajarkan anakmu berjualan sedini mungkin. Oh iya. Biar nanti katanya kalau suksesnya lebih cepat gitu. Kalau misalnya Oke. belajar jualan duluan gitu. Itu kayak batik Trusmi yang di Cirebon. Oh iya. Dia kan mulainya dari usia 18 tahunan. Usia 22 udah jadi miliarder. Nah, itu maksudnya. Oke, teman-teman, langsung aja deh kita temuin yuk ke anak-anak yang di sana. Tahu nggak sih yang bajunya begini? Oke, tadi udah ngobrol sama Bu Desi ya. Sekarang aku penasaran sama murid-muridnya. Mereka tuh jualan apa, dapat omset berapa, caranya gimana? Yuk, ikutin. Oke, jadi anak-anak lagi pada ngumpul. Kenapa? Katanya tadi kata Bu Desi itu lagi ada pengumuman. Nah, di belakangku udah ada mereka nih. Yuk kita tanyain. Assalamualaikum. Oke, punten ya mau nanya-nanya karena tadi udah izin sama ibu gurunya dan katanya boleh duduk ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Ini ada berapa kelompok karena tadi nanyain ke Bu Desi katanya terbagi beberapa kelompok. Nah, kita kenalan dulu kelompoknya, kelompok apa, anggotanya berapa, namanya siapa gitu. Perkenalkan, nama saya Syafitri Putri Lestari, ketua kelompok dari kelompok 9. Jumlah anggotanya itu ada 8 orang. Perkenalkan, nama saya Berliana Destari Hermansyah, salah satu anggota kelompok dari kelompok 6, berjumlah 8 anggota. Perkenalkan, nama saya Malika Haula Karimah dari kelompok 10. Nama kelompok kami adalah Youth Entrepreneur. Dari kelompok kami itu berjumlah 8 orang.
Perkenalkan, nama saya Ataysyara Putri, salah satu anggota kelompok 13 yang beranggotakan 8 orang. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahma dari anggota kelompok 2 perwakilan berisi 8 anggota. Nah, ini ada yang kelupaan teman-teman. Aku kira beliau ini murid. Taunya guru. Ya udah, kita kenalan dulu gurunya apa, sebagai apa juga di sini ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Bu Latifah. Di SMA Mentari Ilmu, saya sebagai pembina OSIS di mana membimbing kegiatan EMO atau Entrepreneur Mon Online kelas 10 dan kelas 11 gitu ya. Nah, mungkin satu lagi yang akan saya perkenalkan yaitu ketua EMO dan ketua OSIS. Ketua OSISnya itu ada Rifda dari kelas 11 dan ada Dwi dari kelas 11. Nama saya Rifdah Nur Nashwa dari kelas 11. Saya sebagai ketua OSIS di Sekolah SMA IT Mentari Ilmu. Sejujurnya saya sangat mendukung acara ini, Entrepreneur Mon Online, karena dengan adanya acara ini itu kita bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan, terutama bagi siswa-siswi di SMA IT Mentari Ilmu, serta bisa memberikan pengalaman untuk siswa-siswi dan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya ketika mereka menjalankan bisnis. Oke, itu dari perkenalannya. Aku bakal nanya-nanya nih. Jadi banyak banget pertanyaan yang bikin penasaran. Itu kayak gimana sih kalian cara jualannya, produknya apa, omsetnya berapa, kayak gitu ya. Nah, aku pengen nanya dulu pertama, kalian itu rata-rata di sini produk yang dijual itu apa sih, kayak gitu ya? Hampir makanan sama minuman rata-rata. Oh, hampir semuanya rata-rata makanan dan minuman. Itu kalian punya strategi khusus nggak? Misalkan kan sekarang katanya jualannya online. Jualannya online itu strateginya kayak gimana? Kasih bocoran dong kayak gitu ya. Kalau strateginya sendiri sebenarnya ini sih lebih banyak kayak, kan kita karena online jadi harus sering-sering buat flyer gitu ya, biar orang-orang tuh ngeliatnya nggak bosen. Jadi misal udah ada targetan nih dari awal, misalkan per minggunya kah atau setelah beberapa kali produksi kita ganti flyer kayak gitu. Terus juga kalau misalkan udah pendapatannya udah banyak, kasih misal free ongkir kayak gitu-gitu. Kalau misalkan udah lebih dari ekspektasi nih gitu kan, terus kita kasih free ongkir biar makin banyak lagi, ngundang lagi banyak konsumen gitu. Itu sih kalau dari kelompok aku. Bikin flyer ya? Iya, bikin pamflet online kayak gitu ya. Itu kalian jualannya rata-rata di apa? Di media apa? Apa kayak Instagram kah, apa Facebook kah, atau apa? Instagram WA sih rata-rata. Instagram WA. Ada yang bikin web Shopee. Ada? Ada. Oh, di marketplace berarti. Marketplace itu kayak toko online. Iya. Oke, ada juga ya. Kan kalian itu jualannya tadi banyak yang makanan atau minumannya. Itu kalau online kayak gitu di packaging itu dia apakah ada yang belinya jauh kayak gitu? Itu durasi apa namanya? Expire-nya ada yang lahan lama nggak? Ada basreng. Basreng. Itu tahan lama. Makanan ringan ya? Kalau untuk makanan yang kayak nasi uduk kan nggak bisa berhari-hari ya. Itu paling jualnya ke yang ruang lingkupnya yang deket aja, yang kayak misalnya masih di Karawang, nggak keluar kota. Jadi diantar gitu. Oh gitu, kayak sistem COD ya? Iya, COD. Ya, banyaknya sistem COD. COD. Nah Bu, selain itu apakah ada pembimbingan juga terkait dengan strategi marketing mereka kayak gitu? Dari awal itu ya kami dari sekolah itu ada. Jadi ada kurang lebih 3 kali pembimbingan. Nah, pertama itu pembimbingan untuk PJ kelompoknya. Nah, kemudian yang kedua itu kita mengundang wirausaha Teh Endah aja ya, kalau nggak salah ya, Teh Dida itu pengusaha yang luar biasa gitu ya. Sampai yang ketiga itu kita sampai ke penutupan buku laporan penjualan itu kita bimbing gitu ya. Bagaimana melakukan strategi penjualan, terus bagaimana cara pelayanan excellent ketika konsumen itu menanyakan produk teman-teman gitu. Oke, kemudian nih teman-teman produknya itu di branding nggak sih, pakai brand kayak gitu? Misalkan namanya yang cari yang unik, kemudian pakai apa gitu buat branding kayak gitu, ada nggak? Saya pakai. Apa? Brandnya apa nih? Brandnya dari nama saya sendiri. Oke. Berli Snack.
Oke. Yang isinya makanan ringan sih. Makanan ringan ya. Cara brandingnya gimana? Apakah menggunakan desain kemasan yang bagus, misalnya atau pakai desain logo atau kayak gimana? Pakai logo aja sih yang ditempel. Pakai logo yang berarti logo, kemudian dibuat stiker, kemudian ditempel di kemasan. Iya. Oke. Ada lagi? Aku pakai. Pakai apa brandnya? Sini mampir Kak. Sini mampir Kak. Iya. Kenapa sih pakai brand? Emang pentingnya brand apa? Untuk ciri khas tersendiri juga. Untuk ciri khas. Dan untuk supaya orang-orang tahu gitu, yang jualan itu ada namanya gitu, jadi dinamain. Oke. Di itunya sosial medianya. Iya, soalnya kalau nggak ada brand, orang bingung juga ya. Misalkan keripik tempe apa nih? Wah enak. Wah mau order lagi kemana? Kayak gitu kan. Nah jadi memang di sini udah pada pakai brand ya, jadi orang-orang nanti bisa repeat order tuh kalau misalkan mereka udah lulus, pengen lanjutin, bisa diterusin bisnisnya. Nah kemudian nih, ini yang apa namanya bikin penasaran banget. Yang tadi nggak dijawab sama Bu Desi. Ini kalian awal modal itu berapa? Dan bisa sampai nyampe omsetnya berapa nih? Modal per kelompok. Iya, modal per kelompok. Beda-beda ya? Iya, beda-beda. Oke, berapa kalau kelompok ini? Kalau modal awal banget, modal kayak per sekali restock gitu, gabungan dari 8 orang itu sekitar 500 ribuan. Kisaran 500. Kalau omset total itu 1,3 juta. Itu total dari satu kelompok. Dari Kalau 500 omset, ya? Dari 500. Bisa sampai 1,3 juta. 3 juta dalam waktu 1 bulan? Iya. Wah, mantap. Yang ini kelompok 6. Kelompok 6 berapa tuh modal sama omsetnya? Modal dari anggota 8 itu 500.000. Kalau omsetnya 1.961.354 rupiah. Sampai ingat. Mantap. 1 bulan ya? Iya. Oke, kalau bulan loh itu. 1 bulan ya. Ini berapa nih kelompok? Kalau dari kelompok saya itu di total sebulan modalnya itu mencapai 2 jutaan. 2 juta. Dengan pendapatan mencapai 6 juta. Wah, lebih. 6 juta ya. Dan keuntungannya alhamdulillah mencapai 4 juta. Wah, untung bersihnya ya? Iya, untung mantap. Itu bersihnya ya. Wah, kalau yang ini berapa nih? Untuk kelompok 13, modal awalnya itu sekitar 800.000. Omsetnya itu sekitar 2.500.000. Oke, dari 800.000 sebulan jadi 2.500.000. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Untuk modal awalnya itu 350.000. Untuk omsetnya 1.200.000. Selama 1 bulan. Wah, mantap. Ini modal minim, tapi dalam waktu 1 bulan dengan dibimbing oleh guru-gurunya bisa nyampe modal bisa nyampe omset di atas 1 juta, teman-teman. Gimana? Tertarik buat bisnis nggak? Ayo, dilakukan dari sejak dini. Nah, ini di depanku itu ada semacam makanan. Nah, ini produk-produk dari teman-teman bukan nih? Iya. Ada apa aja nih, bisa dikenalin nggak? Dari kelompok 13, yang pertama ada gabin tape. Dan yang kedua ada cilok ayam. Keunggulan produknya apa nih? Bisa disebutin nggak? Ini tuh gabin tapenya crispy gitu, terus best seller juga, banyak yang beli dan ini murah harganya, cuma 2.000. 2.000-an ya? Iya. Ini cilok ayam, ini best seller juga, bener-bener enak, pokoknya enak. Oh, cilok ayam berarti ada ayamnya? Iya. Oh, gitu ya. Pakai daging asli ayam ya? Iya, asli. Oke. Kalau ini basreng punya siapa nih? Contoh produknya. Oke, bisa dijelasin? Kalau ini dari kelompok 6 ada basreng, ya ada daun jeruknya ini. Ini juga best seller sampai ada yang pesan 1 kilo. Wow. Itu jadi kayak asin juga, gurih juga. Jadi ini strategi kita tuh, kan anak muda zaman sekarang tuh suka ya gurih-gurih. Nah, target pasar kita tuh gitu. Oke, jadi memang generasi micin itu ada di mana saja. Di generasi kami juga sama ya. Ciki citos, ciki apa gitu, suka sekali dengan micin. Favorit. Oke, menarik. Jadi mulai dari apa ini namanya tadi teh? Gabin tape, kemudian cilok dan basreng, dan masih banyak sebetulnya produk-produk yang lain. Cuman kebetulan nggak tersedia di sini, teman-teman. Nah, karena ini untuk program sekolah, tentu aja sekolah juga ngasih reward ya. Ya, namanya program ataupun ada semi-semi lomba kayak gitu, ada yang dipilih lah ya, kategori-kategori apa kayak gitu nih. Ini menarik banget. Mungkin di sini ada
para pemenang yang kayak kategori kayak apa namanya omset terbesar, kemudian apa marketing terbaik kayak gitu, apalagi lah kayak gitu ya. Di sini ada 4 kategori untuk para pemenang. Nah, yang pertama ini ada kategori kelompok penjualan produk terbanyak. Yang kedua ada kategori kelompok teraktif. Yang ketiga ada kategori kelompok pendapatan dan keuntungan terbanyak. Nah, yang terakhir ada kategori kelompok marketing terbaik. Oke. Ini aku pengen nanya nih buat yang marketing. Marketing yang terbaik, apa yang kamu lakukan biar punya strategi marketing baik itu kayak gimana kayak gitu? Yang pertama sih sering ganti flyer gitu ya. Ganti flyer sering? Ya, testimoni juga ada testimoni, beberapa testimoni. Oh, itu di apa namanya disebarluaskan testimoni. Akun Instagram juga aktif, jadi sering memposting-posting. Aktif di media sosialnya. Terus bikin promosi gitu. Oke, bikin promosi. Tambahan nih, apa, marketing terbaik itu dia skill editingnya luar biasa, Kang. Oh gitu. Iya, jadi playernya itu tidak hanya ya sekedar player yang monoton gitu ya, apa namanya ngedesainnya, tapi kreatifnya luar biasa, skill editingnya juga bagus gitu. Oke. Nah ini teman-teman menarik nih, ada statement bahwa editingnya ataupun penggunaan desain grafisnya bagus. Nah kita itu jualan desain itu kayak gitu. Penting sekali desain grafis untuk menarik perhatian calon konsumen supaya beli produk kamu kayak gitu. Contohnya di marketingnya aja dapat terbaik. Oke, kemudian yang omsetnya terbanyak tuh strateginya gimana nih biar bisa sebesar itu? Iya, dari kelompok kami itu memang setiap produknya harganya lumayan lebih mahal, tapi rasanya juga sepadan dengan harganya. Oke, jadi pede ya dengan itu ya, dengan kualitas yang baik, harga jual tinggi kita pede kayak gitu. Iya, pede. Oke. Dan karena kan satu bulan ada 3 pekan, enggak 4 pekan, dimulainya itu cuma 3 pekan kan MO-nya. Nah, jadi karena satu kelompok ada 8 orang, kita bagi-bagi per pekan. Satu pekannya berapa orang dulu yang jualan, nanti gantian pekan kedua, terus pekan ketiga juga diganti. Oke, itu strategi yang dilakukan ya. Nah, kemudian ini yang teraktif. Kenapa kalian aktif gitu? Oh iya, jadi kita sering upload di media sosial, baik itu Instagram maupun WhatsApp. Jadi walaupun misalkan wah hari ini belum ada yang beli produk ini, terus-terusan aja gitu, konsisten kuncinya. Nah, jadi orang-orang penasaran, kenapa sih produk ini terus yang diupload gitu. Terus kita juga pakai produk yang kita pasarkan. Misalkan ke tetangga dulu nih, kita pakai produknya baik itu masker atau makanan gitu. Nah, jadi tetangga pasti kayak tertarik, kayak wah ini apa nih kok bagus, wah apa ini kok enak gitu. Jadi itu aktif memasarkan produk ke tetangga, ke kerabat, ke saudara, baik ke media sosial. Oke, itu ya juga jadi konsistensi penting teman-teman. Yang namanya jualan kalau nggak konsisten ya nggak bisa naik-naik. Nah, terus sekarang nih, penjualan produk terbanyak. Penjualan produk terbanyak nih. Kenapa dengan produk Anda bisa terjual terbanyak? Diapain gitu biar bisa terjual terbanyak seperti itu? Kalau penjualan produk, karena kalau dari kelompok aku sendiri kebanyakan tuh kayak snack, terus makanan-makanan ringan yang harganya tuh gak mahal-mahal banget gitu kan, cenderung malah murah-murah. Jadi biasanya orang pertama beli tuh awalnya 1, 2 atau bahkan kalau udah tahu enaknya bisa langsung 5 gitu kan. Terus nanti karena udah ketagihan, jadi biasanya tuh bisa langsung restocknya tuh belinya lagi tuh reordernya itu bisa 11, bisa pokoknya langsung stok banyak gitu buat di rumahnya gitu. Oke. Dan konsisten juga walaupun kita tahu nih nggak mungkin laku segini nih per sekali kita restock, kan udah ada patokannya gitu loh. Misal sekali restock buat produk ini 14 pieces gitu, jadi dalam kisaran 1 minggu itu ya harus habis gitu. Jadi promonya tetap di jor-joran gitu, tetap dipromoin terus gitu. Oke, itu ya tadi strategi-strategi dari teman-teman yang mulai dari dapat penjualan terbanyak, omset terbesar, teraktif, sampai yang marketingnya paling jos kayak gitu. Sebetulnya dari total nih kelompok kan sebenarnya ada banyak ya? Iya, ada 15. Ada 15 ya. Itu secara total keseluruhan yang didapatkan omsetnya bisa nyampe berapa tuh? Dari 15 kelompok?
Untuk total pendapatan itu nyampai sekitar 20 juta. Wah, nyampe 20 juta ya? Pendapatan. Dari 15 kelompok ya? Dan untuk total keuntungan sekitar 8 juta. Oke. Yang itu didapat dari selama 1 bulan ya? Iya. Wah, mantap teman-teman. Dari penghasilan yang kalian dapat gitu ya, dari pengalaman kalian, ada nggak sih yang tertarik bener-bener pengen jadi wirausahawan kayak gitu? Dari pengalaman sekarang, ada nggak dari kalian kayak gitu? Ada nggak? Atau enggak? Ini gimana? Ada ya? Oke, itu ya tadi perbincangan kita dengan beberapa kelompok perwakilan dari total 15 kelompok. Mungkin ada 5 atau 6 di sini ya kelompok, sama Ibu Guruna juga. Terima kasih banget nih udah mau diajak-ajak ngobrol sama Kebun Desain dan ngasih pengalamannya juga buat teman-teman SMA ataupun ya sederajat gitu yang pengen memulai bisnis, bisa dimulai dari sekarang. Bisa dicontoh nih ya teman-teman di sini. Jangan lupa kalau suka dengan video ini di like, di komen, di subscribe, juga di share buat semakin bermanfaat ke yang lain. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.